Seberapa penting rehab tuh, Bang? Kenapa ada di BNN rehab? Kenapa seorang pecandu ini bisa sampai di rehab? Seperti kayak kasus-kasus selebritis tuh yang sering kita banyak ya terakhir itulah ya. Ini masyarakat Ya. Halo masyarakat, kali ini kita akan bicara lebih khusus dalam podcast Tabik. Jadi, BNN Kota Payakumbuh mempersembahkan podcast Tabik di mana kita akan bicara lebih khusus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat, kita tarik sehingga kita bisa jawab dengan tepat dan tidak hoax. Hari ini kita sudah kedatangan subkoordinator rehab BNN Kota Payakumbuh, yaitu Abang Gary. Oke. Halo Bang Gary. Halo Dep. Respect abangku. Nah, jadi tentu kita kalau dengan subkoordinator rehab, tentu kita tidak akan membahas bidang lain. Jadi kita akan membahas tentang rehab. Karena rehab ini cukup bikin masyarakat gelisah. Berapa bayar rehab? Kenapa harus rehab? Kenapa ada rehab? Nah, jadi kita langsung bertanya dengan orang yang tepat. Siap, Bang? Oke. Jadi, Bang, langsung to the point. Karena podcast kita ini bicara khusus ya. Oke. Jadi, seberapa penting rehab tuh, Bang? Kenapa ada di BNN rehab? Oke Dep. Jadi gini Dep. Nah, kenapa rehab itu penting ya? Jadi mungkin sebagian orang menganggap nggak usah direhab deh, tangkap aja biar jelas kalian termasuk dalam penjara. Nah sebenarnya kita di BNN itu memiliki strategi khusus Dep. Jadi harus ada seimbang antara demand dan supply. Nah jadi kalau istilah kita di BNN itu ada strategi P4GN namanya. Apa tuh, Bang? Apa tuh, Bang? Strategi P4G itu ya, P4G itu kan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi demand dan supply itu harus seimbang. Ketika ada permintaan, pasti di situ ada kebutuhan. Nah, jadi ketika bandar pengedar itu kita berantas, kita tangkap, ya, jadi ke penindakan, si pecandu ini juga harus kita selamatkan deh. Nah, kalau hanya sekedar pemberantasan saja, penangkapan saja, sementara si pecandu tidak kita selamatkan, otomatis mohon maaf permintaan itu akan selalu ada. Nah makanya di sini muncullah keseimbangan pentingnya rehabilitasi disandingkan dengan pemberantasan. Disitulah nanti terciptanya pemutusan mata rantai. Jadi yang Bang rehab nih pecandunya nih? Ya tentulah, nggak mungkin dong bandar sama pengedar kita rehab Dep. Aduh, gimana sih Dep? Jadi masyarakat, Ya. kita tentu bertanya-tanya, kenapa seorang pecandu ini bisa sampai di rehab? Kenapa ada rehab ini dan kenapa orang tersebut harus direhab? Jadi kriteria orang yang direhab ini bagaimana nih Bang Ger? Oke. Nah sebenarnya memang banyak ya stigma-stigma produk dan semacamnya dari masyarakat. Tapi kita tentunya punya dasar dulu ya. Dasar kita tentunya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah di Undang-Undang itu Dep, ada beberapa kriteria di situ dibunyikan. Ada yang namanya bandar narkotika, ada yang namanya pengedar, nanti ada yang namanya penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu. Nah, untuk yang direhabilitasi itu fokus kepada si pecandu dan korban penyalahguna deh. Nah, tapi kalau untuk bandar dan pengedar itu tidak ada pun ya pastinya harus kita tindak pidana itu tidak. Jadi sampai sini beda ya? Ya, yang pengedar, bandar itu ke sebelah nih, ke pemberantasan. Pecandunya sama korbannya diselamatkan ke rehabilitasi. Kita selamatkan, kita rehabilitasi deh. Nah, karena kita lihat juga di undang-undang di pasal 54 dan 55 itu pecandu dan korban penyalahguna wajib direhabilitasi secara medis maupun sosial. Makanya dengan adanya dasar hukum seperti itu sebagai pegangan kita bahwasanya pecandu dan korban lebih baik direhabilitasi daripada di penjara deh. Jadi Bang, kan masyarakat bertanya nih, jadi ketika tertangkap rupanya pecandu atau korban tentu bisa direhab. Ya. Sementara yang belum tertangkap, tapi punya keluarga pecandu, punya keluarga korban, apa yang bisa mereka lakukan? Masa nunggu ditangkap dulu? Tangkap kami dong Bang. Gitu. Jadi gimana Bang? Nah tentunya di sana lah mungkin tugas dan fungsi BNN ya. Tugas dan fungsi BNN salah satunya juga melakukan sosialisasi, melakukan penjangkauan, ya, memberikan himbauan, tentunya memberikan pemahaman agar informasi-informasi tentang rehabilitasi sampai menyeluruh kepada masyarakat. Karena selain di undang-undang, sebelumnya juga ada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 yang sudah memberikan wadahnya
bagi pecandu dan korban penyalahguna untuk melaporkan diri. Nah, kita contoh nih, Dad. Ini pernah kemalingan nggak? Alhamdulillah nggak usah. Oh, nggak usah ya. Atau gini, kalau misalnya ada korban begal misalnya, Oke, korban begal. ada korban perampokan misalnya. Oke. Nah, kira-kira si korban ngapain tuh? Kalau misalnya dia jadi korban pencurian, begal, tindakan yang dilakukannya kira-kira ngapain? Melapor ke pihak berwajib. Nah, karena dia adalah Korban. korban. Nah, sekarang mau tanya deh, si pecandu atau si pengguna narkotika itu yang menjadi korbannya siapa? Mereka dong. Mereka ya, Iya, mereka yang menggunakan. Ya. Nah, di PP 25 tahun 2011 itu sudah jelas dibunyikan, pecandu dan korban penyalahguna wajib melaporkan diri karena mereka juga masih punya hak deh. Mereka punya hak untuk sembuh dan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk kembali pulih dan berfungsi sosial. Makanya di situ nanti ada treatment atau program-program pemulihan yang bisa mereka dapatkan untuk kembali pulih lagi gitu deh. Cuman Bang, Iya. sebelum podcast ini ada ya, mungkin yang ada dalam pikiran korban nih, kalau saya melapor, nanti saya otomatis akan masuk ke penjara. Seperti itu. Nah, memang kebanyakan di masyarakat juga sering, kebetulan kami juga sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, sering tuh pertanyaan, Pak, kalau nanti kita rehab BNN nggak ditangkap Pak, kalau saya lapor nanti malah ditangkap. Enggak, kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya rehabilitasi tadi itu memang adalah kewajiban untuk melaporkan diri mendapatkan haknya. Karena kalau rehabilitasi sudah diatur di undang-undang, sudah dijamin tidak akan dipidanakan. Karena melaporkan diri itu merupakan hak juga bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan menjadi orang yang pulih dan berfungsi sosial kembali. Nah, jadi mereka punya hak itu ya Bang? Ya, betul. Nah, terus kan misalnya korban, sadar sebagai korban, melapor, Iya. sudah rehab, lalu tahapan rehabnya ini apa Bang? Ya. Oke, sebelum kita membahas tentang tahapan rehab, sebenarnya juga akan sedikit kami jelaskan, rehab itu bisa didapat melalui dua cara. Pertama, melalui volunteer atau kesadaran sendiri. Kedua, melalui compulsory atau tetap menjalani proses hukum tapi akan diberikan rekomendasi. Contohnya? Nah, itu nanti akan kita bahas lagi ya. Contohnya, ya contohnya. Karena juga masyarakat pasti akan bertanya, loh kok ada yang dua cara ini, seperti itu. Iya, tentunya kita jelaskan dulu satu-satu ya. Oke. Ya, secara voluntary tadi, nah mereka yang menganggap atau merasakan bahwasanya penggunaan narkotika itu sudah menjadi masalah bagi dirinya. Dia udah tahu nih, kalau saya pakai narkoba, uang saya habis, kesehatan saya terganggu, nah, saya butuh bantuan nih. Nah, karena sudah dapat informasi di media sosial, ya kan, di televisi, di majalah dan semacamnya. Jadi tergeraklah hatinya ingin melaporkan diri. Nah, itu secara volunteer deh. Nah, mereka tidak akan kita tangkap, maka kita berikan haknya untuk menjalani program untuk proses pemulihannya. Pasti ya, tidak ditangkap ya. Tidak ditangkap. Jadi masyarakat sudah satu yang pasti tidak akan ditangkap, tidak akan. Kalau secara volunteer melaporkan diri. Ya, tapi dengan catatan programnya harus serius, jangan hanya sebagai kedok aja ya. Kadang hanya sekedar datang kedok, tapi ternyata di belakang kita dia main juga nih. Nah, mohon maaf nih, ada beberapa kejadian juga seperti itu. Seperti itu. Dengan catatan fokus memang betul-betul ingin pulih dan tidak bermain ya, mohon maaf, sebagai bandar namanya pengedar. Tetapi kalau misalnya nanti tertangkap ya, masih memiliki barang bukti, mau tidak mau proses hukum tetap berjalan ya. Oke. Jadi mau pulih ada jalannya. Iya. Yang kedua Pak? Nah, yang kedua saya compulsory tadi deh. Nah, ini nih, Nah. dari nama aja udah aneh. Nah, kedua ini kan kita sering mendengar di berita-berita entertainment ya, Dad ya. Seperti kayak kasus-kasus selebritis tuh yang sering kita banyak. Ya, terakhir itulah yang Ini masyarakat resah. ya sering, kenapa sih kok artis-artis ditangkap terus ujung-ujungnya rehab ya. Ya, sebenarnya di BNN itu ada yang namanya program tim asesmen terpadu. Nah, tim asesmen terpadu itu satu wadah yang memberikan kesempatan bagi si tersangka tadi untuk mengajukan permohonan ya. Nantinya tentunya akan dilakukan pemeriksaan lebih intens lagi melalui asesmen oleh tim yang profesional. Di sini ada dua tim, ada tim medis dan ada tim hukum. Tim medis ini terdiri dari dokter dan psikologi yang memang terlatih dan sudah memiliki lisensi. Minimal dia sudah pernah melakukan pelatihan asesmen. Berarti bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang juga. Ya. Nanti juga ada tim hukumnya. Tim hukumnya seperti
dari kejaksaan, ya. Kalau kita di tingkat kota itu dari ada kejaksaan, nanti ada yang dari kepolisian, dari Polres, nanti juga ada yang dari Bapas. Kalau memang nanti khusus masalahnya adalah anak-anak, jadi kita melibatkan Bapas juga, dan tentunya dari BNN sendiri nanti juga ada bergabung. Nah, prosedurnya ketika misalnya si A atau sebagai tersangka itu tertangkap, ya, tertangkap kurang lebih nanti dari penyidik, kurang lebih ya sebenarnya dalam aturan memang 1 kali 24 jam, tapi diberi toleransi minimal 6 kali 24 jam. Nah, penyidik melalui permohonan dari tersangka atau keluarga mengirimkan surat permohonan kepada BNN selaku sekretariat TAT untuk melakukan si asesmen nih bagi si tersangka tadi. Nah, fungsinya apa? Secara medis nanti tim dokter akan menggali benar atau tidak yang bersangkutan memiliki dampak fisik atau psikis dari penggunaan narkotikanya. Ini tim medisnya nih. Tim medisnya. Tim medis dulu Karena ya. seseorang yang kecanduan itu, dia memiliki dampak terhadap fisik dan psikisnya, baru dibilang dia kecanduan. Kalau belum 2, Belum ada kriteria seperti itu, berarti dia tidak memenuhi kriteria kecanduan. Ya, gitu deh. oke. Nah, dari segi hukum, tentunya nanti akan dianalisa yang bersangkutan terlibat atau tidak dalam jaringannya nih. Nah, nanti kan beberapa tim di sana mungkin sudah memiliki informasi-informasi bagaimana jaringan-jaringan peredaran gelap narkoba. Kalau memang benar rasanya murni catatan hukumnya tidak berpengaruh dan tidak terlibat semacamnya, nah nanti barulah dikatakan dia memang layak untuk diberikan rekomendasi dan rehabilitasi. Sebenarnya proses hukumnya tetap jalan deh. Yang bersangkutan tertangkap, tetap dilakukan proses penyidikan oleh si penyidik. Yang penting nanti hanya diberikan rekomendasi. Kalau memang kriteria tadi memenuhi syarat, secara medis secara medis terbukti memiliki ketergantungan terhadap fisik dan psikis, secara hukum tidak terlibat dalam jaringan, nanti akan dikeluarkan rekomendasi rehabilitasi sebagai nanti hukuman penjara. Nah, berkas tersebutlah yang diberikan ke penyidik sebagai bahan nanti yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Di tahap kejaksaan nanti akan dilakukan penuntutan oleh jaksa. Jaksa melakukan tuntutan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara, dan tetap yang memiliki kewenangan itu adalah hakim. Nah, sebenarnya BNN nggak ada ranah intervensi juga, hanya sebatas ini rekomendasi yang menentukan layak atau tidak layak, ya tetap hakim deh. Jadi kalau misalnya BNN katakan rekomendasinya untuk direhab nih, Betul. tapi kejaksaan mengatakan tidak. Ya, biasanya jaksa langsung menuntut untuk rehab, tapi nanti yang memberikan pertimbangan tentunya di pengadilan, yang memutuskannya adalah hakimnya nanti. Tapi kalau diputuskan rehab, berarti langsung masuk ke Lembaga rehab sebagai pengganti hukuman kurungan. lembaga rehab tuh BNN. Ada BNN, RSKO atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. RSKO ini apa lagi nih, Bang? Rumah sakit ketergantungan obat Oke, deh. rumah sakit ketergantungan obat. Jadi masyarakat ada RSKO, ada lembaga. Lokal rehabilitasi BNN, Balai Besar BNN, nanti Oh, juga jadi banyak ya? banyak deh. Jadi lembaga-lembaga rehabilitasi itu banyak. Ada yang dari BNN-nya, ada yang dari Kementerian Kesehatannya, ada yang di bawah Kementerian Sosial. Nah, kalau di bawah BNN itu tentu yang lebih kita kenal sering mungkin seperti di Lido ya, Balai Besar. Tapi juga ada beberapa lokal-lokal di daerah seperti lokal rehabilitasi BNN Batam, lokal Kalianda, Tanah Merah, jadi Serdang dan semacamnya lah gitu. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri mungkin yang terkenal di RSKO tadi ya. Nah, nanti di sosial juga ada tuh camp-camp kayak kemarin juga tuh masalah yang artis sebelah juga di sana gitu kan. Siap. Di daerah-daerah juga banyak LSM atau yayasan yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Nah, jadi apakah setiap yang masuk ke proses rehab, kan diputuskan nih rehab, Ya, betul. Nah. apakah langsung ke RSKO nih? Langsung ke Batam. Abang kan sering ke Batam tuh. nganter ya masyarakat. Ya, jadi, betul. jadi apakah langsung ke sana kita antar atau mereka itu bagaimana? Ya, apakah ada tahapan menuju ke sana itu? Ya tentunya mereka kita asesmen dulu, kita periksa dulu. Jadi kalau untuk proses rehabilitasi itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Tentunya pertama mereka itu datang dulu kan secara volunteer tadi ya.
Mereka itu datang, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengisian intake, ya kan. Habis itu kita lakukan screening, kita lakukan asesmen. Nah, dari hasil asesmen tadilah bisa kita tentukan nanti derajat tingkat keparahan si klien atau si yang bersangkutan ini sejauh mana. Kalau masih kategori rendah atau ringan, ya mungkin bisa rawat jalan aja di klinik kita. Tapi kalau sudah kategori berat yang memang butuh perawatan intens, ya itu harus kita lakukan rehabilitasi rawat inap. Jadi Bang, mendengar yang namanya kata rawat nih, ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan, tentu masyarakat resah dong. Ya. Biaya dong. Ya. Kita rawat di rumah sakit aja ada biaya beli nasi goreng nungguinnya kan. Iya, Lalu bagaimana untuk biaya rehab nih Bang? Oke, sebenarnya biaya rehab ini gratis deh. Nah, Gratis. tapi kita gaji dulu ya per masing-masing instansinya ya. Kalau di BNN 100% gratis. Nah, Jadi keluarga nggak ngeluarin uang nih? tidak mengeluarkan uang, kecuali ini mohon maaf karena tempat rawat inap itu tidak berada di seluruh maksudnya tidak di semua provinsi memiliki lokal rehabilitasi rawat inap. Nah, itu pastinya nanti ada proses-proses rujukan. Kalau hanya untuk rawat jalan di klinik pertama kita, di klinik pertama BNN Kota Payakumbuh, kita pastikan itu gratis, tidak berbayar Rp1 pun. Ya. Tetapi kalau misalkan nanti ada rujukan yang mungkin khususnya di Sumatera Barat cuma ada satu tempat di Kota Padang, ya, itu pun di bawah Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit HB Sanin, ya, gratis dengan catatan memiliki BPJS PBI. Oh, ada BPJS? Iya, tapi BPJS yang PBI ya deh, yang penerima bantuan iuran dari pemerintah. Kalau BPJS yang dari TNI, Polri, ASN itu tetap berbayar mereka. Dan di bawah Kemenkes ya, bukan dari BNN yang di bawah Kemenkesnya. Karena memang semenjak tahun 2020 sudah ada surat edarannya, bahwasanya yang untuk ditanggung oleh pemerintah itu hanya yang memiliki kartu BPJS PBI. Oke. Jadi BPJS-nya khusus ya? Iya, Khusus. Nah, sementara untuk BNN sendiri, kalaupun nanti ingin melakukan proses yang lebih lanjut seperti rujukan ke rehabilitasi rawat inap, itu keluarga hanya terbebani biaya akomodasi ke sana saja deh. Misalnya kita ingin dirujuk, klien ingin dirujuk ke Batam nih. Nah, keluarga juga sudah sepakat ingin dirujuk ke Batam. Nanti keluarga yang memberi yang menanggung atau ya biaya tiket pesawat ke sana lah. Ya namanya akomodasi. Jadi ongkos ya? Ongkos. Ya. Oh, jadi mungkin yang masyarakat resahkan ini katanya gratis. Ya, betul. Tapi kok bayar juga? Ternyata ongkosnya yang bayar deh. Berat di ongkos masyarakat, berat. Tapi treatmentnya di sana gratis, ada yang program 3 bulan, 6 bulan, bahkan. Jadi selama 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun itu tetap gratis. Gratis. Oh, gratis. Ya, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah, memang sudah ada. Oke, jadi masyarakat jangan mentang-mentang yang kena biaya itu cuman yang di ongkos yang jauh nih. Kita rawat jalan aja lah. Lebih baik tidak usah rehab, betul ya Bang? Ya. Nah, jadi itu mungkin kita menciptakan podcast ini untuk bicara lebih khusus tentang hal-hal yang mungkin jadi keresahan di masyarakat. Tentu di podcast ini nih terjawab sudah nih, apakah rehab itu berbayar, apakah rehab itu susah, dan kita bahas langsung dengan orang yang tepat nih. Dan Bang Gat, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada tidak yang ingin disampaikan tentang kegiatan rehab ini ke masyarakat? Atau mungkin jangan takut rehab, atau lebih bagus jangan rehab lah ya. Silakan Bang ya. Dan sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan di sini mungkin seperti yang kita sampaikan di awal ya, yang namanya program P4GN itu harus seimbang antara tindakan pemberantasan dengan cegah serta rehabilitasinya. Nah, mungkin untuk masyarakat yang mendengar podcast ini, sebenarnya rehabilitasi itu lebih baik daripada di penjara. Karena di dalam program rehabilitasi itu, proses pemulihannya akan seimbang antara medis dan sosial. Jadi, untuk masyarakat yang mendengarkan podcast ini, ayo, kalau memang ada keluarga, saudara, atau teman-teman di lingkungan sekitar yang ingin rehabilitasi, silakan datang ke BNN, biayanya gratis, dipungut Rp100. Siap. Terima kasih Bang ya. Oke, informasinya sungguh sangat menjawab keresahan masyarakat. Terus dulu Dok. Oke. Siap. Oke masyarakat, terjawab sudah pertanyaan kita seputar rehab. Jadi semoga podcast ini menjawab apa-apa yang diragukan oleh masyarakat. Dan nanti setelah ini kita akan menjawab lebih banyak pertanyaan lagi di podcast Tabik selanjutnya. Kita akan bicara lebih khusus, lebih mendalam dalam
podcast Tabik episode selanjutnya. Bye-bye.